Kuncinya cuma sabar. Di sini kita memproses bukan dari rezeki ya. Kuncinya cuma sabar. Di sini kita memproses bukan dari rezeki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Jebuja guys. Oke guys, untuk video kali ini saya ada sedikit penyemangat buat dulur-dulurku semua, yang terutama untuk yang awal main lovebird. Jadi banyak sih dari pemain ini bisa dibilang sih gampang frustasi atau gampang muak atau mungkin gampang lelah, istilahnya gampang menyerah. Nah, salah satunya penyebabnya ini satu guys. Yang penting kita utamakan untuk si pemula ini, kalau kita mulai bermain lovebird, usahakan kita jangan ambisi terlalu tinggi dulu. Dalam artian ambisi terlalu tinggi ini kebanyakan sih dari teman-temanku juga baru pertama kali beberapa bulan bermain lovebird, dan dia dapat bahan istilahnya bahan masih nol lah, nol, baru diproses udah mulai wah pengen konser, pengen lihat seperti itu, durasinya menitan di lapangan. Itu jangan dulu. Yang penting intinya kalian untuk si pemula ini usahakan kalian mempunyai bahan dulu, setidaknya bahan itu udah mulai ngekek, istilahnya bahan rumahan dulu, dan nikmati dulu di rumah untuk kekeannya guys. Yang membuat kita itu biasanya drop dan waduh bikin kita waduh nggak main lovebird lagi, aku putus asa. Penyebabnya salah satu cuman itu sih ya, sederhana banget, penyebab dari kegelisahan kalian dan nyerahnya kalian itu karena kalian terlalu ambisi. Ketika kalian ingin memelihara lovebird, burung lovebird, lah kalian di rumah udah mulai nyanyi, terus ambisi kalian itu tiba-tiba harus wah main di kegantangan harus juara. Nah, disitulah sebenarnya bibit dari kekesalan dan ngedropnya kalian untuk merawat lovebird. Jadi intinya gini aja guys, buat dulur-dulurku semuanya yang mulai bermain lovebird. Satu, lovebird burungnya satu kan udah cantik kayak boneka, anggap saja itu hiasan rumah dulu. Nah, syukur-syukur kalau kalian sudah mulai dapat bahan itu, udah mulai nyanyi di rumah, bisa nyanyi ngekek, nikmati dulu aja itunya, ngekeknya, indahnya burungnya dan indahnya suaranya si burung lovebird ini. Next, kedepannya kita mulai belajar di settingan lovebird harian harus digimanain, mulai perawatan, dan konsistenkan dulu di perawatannya guys. Jadi kan kebanyakan teman-teman kita kan burung baru beli beberapa hari udah ngekek, di si pembeli langsung tanpa perawatan apa-apa bla bla bla, langsung pikiran kita langsung kegantangan, ini ada juara ini di rumah bunyi. Nah itu jadi yang kalian dapat ketika kalian berharap besar untuk konser di lapangan, itu berujung kecewa nanti kalau kegagalan itu kalian dapat. Dari sini kita ngobrol masalah pemula ini ya, pemula untuk mulai belajar. Nah di sini kita cuman karena burung kita burung bahan, kita beli bahan rumahan kan, kategori bahan menurut saya ada dua sih ya, bahan rumahan dan bahan lapangan. Nah saya terangin dulu, untuk bahan rumahan ini istilahnya bahan lovebird yang udah narik-narik di rumah guys. Nah jadi untuk melewati sebelum ke lapangan kita memang harus proses ini guys, entah itu kita rutinkan mandi pagi, terus pengumbaran, itu bisa semua rawatan itu bisa dilakukan dengan menyesuaikan karakter burungnya masing-masing ya. Nah terus yang kedua ini ada bahan lapangan. Bahan lapangan istilah di rumah udah emang bener-bener ngunci, kegacorannya udah memang tak terhingga, udah bener-bener blur gacornya.
tinggal kita latih lapangan. Nah ini istilahnya kategori bahan lapangan, jadi kita cukup mencari ulang-alik di lapangan juga. Tapi satu, jangan lewatkan konsisten kesehariannya, perawatan hariannya ya. Nah, sebenarnya yang bikin kecewa sih kan ketika kita burung kita udah di rumah udah gacor, apalagi burung cuma satu, biasanya kan untuk pemula cuma satu, terus harapan cuma di satu burung itu aja. Jadi setiap berangkat lomba kita wah harus juara, harus ambisi itu hilangin aja untuk sementara ini, karena kita ini bahas awal atau pemula ya. Jadi biar enggak tiba-tiba drop gitu kan. Kebanyakan aku dari teman-teman sih yang main-main ke rumah atau ketemu di lapangan, kita ya sering-sering ngobrol, kita berbagi pengalaman juga. Terus yang saya dapat dari mereka itu kebanyakan mereka itu satu, walaupun rawatan harian konsisten, cuma dia belum tahu karakter burung yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan, istilahnya masih awam. Jadi dia asal-asal mandikan, nggak konsisten, yang penting mandi jam sekian malam mandi, dia nggak ada konsisten. Terus yang dia pikirkan itu aku mandikan pokok ini harus juara. Terus mereka lihat wah burung orang itu bagus, wah anakku harus punya seperti itu, boleh seperti itu. Tapi itu buatlah penyemangat kita, motivasi kita, bukan berarti kita berharap seperti itu langsung jus. Nah kalau kita berharap seperti burung wah itu faktornya bagus, konsepnya bagus, sedangkan bahan kita masih jauh dari mereka, dan kita ngikut lomba harapannya terlalu menggebu-gebu, pengen ambisinya terlalu besar. Nah disitulah nanti kalian akan mengalami kekecewaan yang mendalam. Jadi intinya buat kawan-kawanku semua, untuk pertama bermain lovebird ini satu kesabaran, emang menguji sekali ya, dan konsisten perawatan juga. Dan satu yang harus kalian pahami buat dulur-dulurku yang awal-awal, ketika burung kalian sudah nyaman di rumah, bahan rumahan sudah optimum di semua, terus kita next ke lapangan. Di lapangan itu kan kita masih mencari settingan, bisa kadang-kadang kan banyak settingan kan, bisa disemprot kempros apa bos pokoknya kan banyak di situ. Nah disinilah ketika bahan rumahan kita sudah ngunci enak di rumah. Nah satu ini yang mungkin bikin drop, proses kondangan. Ya karena sebenarnya burung yang kalian lihat di lapangan yang sudah koncer dan ngunci lapangan itu sebenarnya perjalanannya sama seperti kalian, sama. Awal dia sebagai bahan, karena bahan perawatannya bahkan ada yang bertahun-tahun baru dia mulai enak. Dan itu nggak tiba-tiba burung itu dapat jebret bahan terus kita gantang koncer dan ngunci di lapangan dan jadi hits di daerah kalian. Enggak, semua butuh proses. Oh ya satu lagi, di sini kita bukan bilang rezeki ya guys. Kalau rezeki itu emang tiba-tiba datang aja, kita beli di pasar kita dapat, terus tiba-tiba burung enak di lapangan, itu rezeki karena nggak melalui proses. Yang kita bahas sekarang ini adalah prosesnya. Nah jadi jangan bedakan kalian seperti yang satunya, teman kalian beli di pasar satu, beli di temannya satu, belum masih berapa minggu langsung di lomba dia koncer terus enak. Itu sebuah rezeki menurut saya sih. Tapi kalau kita proses, nah kesabaran itu hal yang paling utama. Jadi proses kita harus memang bertahap, dimana gacorin di rumah rawatannya dulu, terus setelah gacor di rumah kita mulai ke lapangan, settingan lapangan. Nah di settingan lapangan ini kita harus mulai kondangan. Jadi kita nggak bisa ngelewatin masa-masa kondangan ini guys. Kondangan tetap sama, saya juga kondangan saya juga sering, malah saya kalau kondangan bisa banyak satu kali kondangan, jadi sama perjalanannya guys. Nah terus satu lagi yang bikin kita jenuh, karena kita di luar mungkin punya burung 1, 2, dan 3. Nah di 3 burung ini kalian harapkan semua menjadi jawara. Nah ini makin memberatkan kalian.
Karena kalian cuman punya 3 burung ya, wajar lah pemula punya 3 burung. Yang penting kalian itu nikmati aja dulu wis, intinya nikmati di rumah, santai di rumah dipisah, dinikmati kekeannya. Nanti kegantangan ini misi kalian jangan nyari juara dulu. Misi kalian di sana cuman cari teman dan buat sharing gimana seterusnya dengan kondisi burungku sekarang ini gimana, kan di gantangan nanti kita bisa silaturahmi dan berbagi pengalaman. Nah, ketika kalian berangkat ke lapangan seperti itu guys, burung kalian itu walaupun tidak koncer, tapi kalian di sana itu banyak ilmu yang kalian dapat sebenarnya dari settingan pertama. Kalian kegantangan, mungkin burung di rumah udah oke, di gantangan cuma kuek-kuek atau cuma turun tangkringan bla bla bla, slow bosan gitu. Nah di sana nanti kalian itu bisa secara langsung kalian ketemu salah satu kawan di sana, kalian bisa bertanya. Kadang kan kalian secara feeling kalian ini kok berapa kan semprot gitulah. Nanti dari sana itu kalian save perjalanannya 1 kali gantang seperti ini dengan cara kalian yang kemarin hari pertama gantang tak semprot, tak jemur atau gimana. Nah hari kedua setelah naik ke season keduanya lumayan anteng atau burung udah mulai narik. Nah itu sebenarnya sih udah ilmu yang kalian dapat dengan secara tidak sengaja ya. Jadi emang karena feeling kalian aja lah, di situ kalian sip, nanti kalian terus raba. Kalau kondangan itu emang wajar wis. Tapi kalau kalian berangkat dengan istilahnya hati ini, ayo berangkat, aku mau hiburan dulu, mau hiburan dan mau cari pengalaman buat yang ke senior kita yang lebih bisa, nanti kita sharing burung seperti inilah. Di situ pun walaupun kalian ya burung kalian digatang nggak juara, walaupun ngekek 1 kali, itu kebanggaannya sudah tersendiri guys. Karena saya juga pernah mengalami, jadi pengalaman saya juga saya bagikan. Jadi bukan tiba-tiba saya punya burung di video langsung koncer. Nah di pikiran kalian mungkin waduh burungnya bagus-bagus dan hebat lah, aku suka burungnya gini lah. Sebenarnya yang harus kalian kulik-kulik ini perawatan hariannya guys. Nah kan untuk video rawatan sudah saya share di video-video saya sebelumnya di situ. Di sini saya cuman sering sekali kan teman-teman baru bermain lovebird udah drop gini dan bingung. Setelah saya tanya, loh kok bingung, kamu udah berapa bulan atau berapa tahun dapat burung ini? 3 hari. Waduh, situ aku udah situ mungkin kelemahan untuk kalau memang kita ya insya Allah lah. Kuncinya cuma sabar. Di sini kita memproses bukan dari rezeki ya. Jadi memproses emang benar-benar perlu sabar. Untuk menanggulangi kalian itu bowo kondangan sebenarnya mudah. Jadi kalian kalau emang ada tempat, nggak perlu tempat lebar lah, ada berapa cantelan bisa di rumah, 3 cantelan itu harus kalian track 3 hari atau 5 hari sekali untuk burung. Cuman jangan di track sama burung yang satu yang di rumah, jangan. Jadi kalian harus tampilkan track sesuai seperti di gantangan. Jadi dengan burung baru yang bertemu gitu. Itu salah satu tips untuk mengurangi kondangan. Oke guys, jadi seperti itu aja. Jadi tetap semangat untuk dulur-dulurku yang baru bermain lovebird. Kita di sini sama-sama belajar juga ya. Jadi jangan udah drop. Coba dah dikurangi semua cara-cara atau ambisi kalian yang terlalu menggebu, sedangkan bahan kalian masih jauh dari yang kalian lihat seperti punya yang lainnya. Itu udah cukup buat penyemangat dan motivasi. Ambil ilmunya, jangan kamu ambil lihat burungnya aku bagus, burungku harus seperti itu, tapi rawatanmu nihil. Wah itu sakit hati akhirnya guys. Jadi ketika kalian melihat burung bagus di lapangan, alangkah baiknya kalian itu mendekat ke si pemilik. Nanti kita coba sharing rawatannya gimana mas, gimana. Nanti dari situlah kamu akan mendapatkan
jalan settingan dan mungkin merasa nyaman karena ada yang menuntun kalian, dan semangat pun timbul. Beda kalau kalian memikir sendiri tanpa bertanya-tanya dan sok jago, waduh itu kalian malah sumpek, jenuh karepe dhewe ya Jawa nih. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih buat dulurku semua yang sudah mendukung channel saya hingga saat ini. Terima kasih banyak, dan tetap semangat buat dulurku semuanya. Oke, sekian dari saya Didin Pak Demuja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koncer andalan. What did y'all do?